Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua ada di bulan yang baru, di bulan Agustus. Semua karena kebaikan Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati dan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, dan penyertaan Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sungguh kami bersyukur punya Bapa yang luar biasa baik seperti Engkau. Bapa, pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu, membawa seluruh kehidupan kami. Mari kuduskan, layakkan kami, agar kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah kami pada pagi hari ini, dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan. Kami percaya kuasa hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami, karena Engkau saja ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa, Kau ambil alih ibadah kami pagi hari ini, dan biarlah semuanya boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bapa yang baik. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari dengan iman katakan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya janji-Mu bagi kami Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Oh, ku yakin Tuhan memberkati. Mari dengan iman katakan, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari saudara sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sembah Dia pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari naikkan pujian yang terbaik di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami selalu bersyukur sebab Tuhan baik. Haleluya. Besar kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kau Bapa kami yang setia, Kau sumber kekuatan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kau gunung batu keselamatan, Kau kota benteng kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Kau luar biasa bagi kami. Engkau segala-galanya bagi kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa kami tidak perlu takut ataupun khawatir, karena pertolongan kami berasal daripada Tuhan. Tuhan gunung batu kekuatan kami, Tuhan pengharapan kami, Tuhan keselamatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa kami yang baik. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari tetap dalam hadirat Tuhan, senang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Yesus. Begitu ajaib Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu ajaib Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Amin. Di
Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mata kami, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan sore-sore bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Yang diberkati Tuhan pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus kita Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat pagi hari ini. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Katakan, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Pada jempolnya saudara, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Oh yeah. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman Tuhan yang menguatkan setiap kami. Hari lepas hari, ada begitu banyak tantangan persoalan yang kami hadapi hari-hari ini. Tetapi kami percaya janji firman Tuhan ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih
kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tiada pernah ku ragukan, amin, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari dengan iman katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu yang Kau berikan untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau. Dan kami percaya Kau hadir di atas pujian penyembahan umat-Mu. Bahkan Kau memberkati pujian penyembahan umat-Mu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu untuk menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus urapi setiap kami dengan urapan yang baru dengan minyak kudus-Mu, bahkan hikmat, kemampuan untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga benih firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi jatuh di hati tanah yang subur, bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat. Berikan kami telinga sebagai seorang murid, hati sebagai seorang hamba untuk mendengarkan firman-Mu dengan bijak. Terima kasih Tuhan.
Kuasai seluruh tubuh jiwa roh hamba-Mu. Biarlah Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan hamba bersembunyi di balik jubah-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang mendengarkan, yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat masa pandemi ini, banyak orang dibuat khawatir. Bahkan bukan Indonesia saja, tetapi seluruh dunia. Kekhawatiran orang sangat banyak. Khawatir akan hidupnya, khawatir akan usaha pekerjaannya, khawatir akan apa yang dia mau pakai. Bahkan khawatir saudara untuk bertemu dengan sesama teman atau jemaat. Bahkan lebih khawatir lagi untuk berjabat tangan satu dengan yang lain. Khawatir datang beribadah. Ini yang membuat khawatir ini yang luar biasa. Oleh sebab itu tema hari ini saya beri judul khawatir. Khawatir dalam bahasa yang saya terjemahkan adalah merasa kurang tentram di hatinya. Artinya ada rasa takut, ada rasa was-was saudara, ya, merasa kurang tentram di hatinya. Itulah khawatir, ya. Kita memulai firman Tuhan ini di dalam pembacaan kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan bacakan, saudara yang dikasih Tuhan, buka Alkitab saudara dan belajar untuk membacanya di rumah. Perikopnya berjudul hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun dimakan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendadami rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendadami kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Inilah pembacaan firman Tuhan yang hari ini kita belajar tentang hal kekhawatiran. Ayat 31 berbunyi demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Dan apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Lalu apa yang harus kita perbuat untuk itu, supaya kita tidak khawatir? Ayat 33 berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi seperti ini. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu,
dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Saya ulangi, Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian. Jadi, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Berarti saudaraku yang dikasih Tuhan, ada dua hal yang harus kita lakukan supaya kita tidak merasa khawatir. Poin pertama yang harus kita lakukan adalah usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidup kita. Poin yang pertama saya tekankan, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidup kita. Lalu kadang kita bertanya, dengan cara bagaimana? Padahal biasa kita banyak mengajak orang untuk datang beribadah supaya ada berkat, ada perlindungan. Betul, itu tidak salah. Tapi ada yang Tuhan inginkan dari pembacaan kita di sini, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi yang pertama seharusnya carilah dahulu kerajaan Allah, itu usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidup kita. Dengan cara bagaimana? Mazmur 37 ayat 5 sudah mengajarkan kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Itu poin 1A ya. Poin 1B. Serahkanlah khawatirmu, kata Amsal 55 ayat 23, kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Itu poin 1B ya. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, dan tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Poin pertama C ya. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Itu poin yang pertama yang harus kita lakukan dengan A, B, dan C. Usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidup kita dengan cara A. Serahkanlah hidupmu ya kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Yang B, poin 1B, Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Poin 1C, Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ini yang harus saudara dan saya lakukan. Jadi jangan sekedar kita beribadah untuk mencari perlindungan, untuk mencari berkat, untuk mencari segala-galanya keselamatan. Tapi ada yang Tuhan mau Anda dan saya lakukan, yaitu usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidup kita. Itu poin yang sangat penting. Nah, firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaanku. Kerajaan Allah artinya Allah harus memerintah atas hidup kita. Oleh sebab itu, saya siang dan malam selalu berdoa, Tuhan, terimalah persembahanku, tubuh jiwa rohku kuserahkan kepadamu sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu, sebagai ibadahku yang sejati. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas hidupku. Itu yang terutama yang harus lakukan. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidup kita dengan cara serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Itu di Mazmur 37 ayat 5 ya. Poin B-nya Mazmur 55 ayat 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar-benar itu goyah. Amsal 16 ayat 3 itu poin C. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Itulah yang Tuhan kehendaki. Carilah dahulu kerajaanku. Nah, yang kedua,
dan kebenaranku. Maka kata firman Tuhan, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi poin kedua yang harus kita lakukan adalah ketaatan untuk melakukan kebenarannya atau kehendaknya. Kalau kadang kita ke gereja, banyak beribadah, bahkan kita melayani, tetapi kalau kita tidak taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan atau kehendaknya, maka saudara tidak akan menemukan janji firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Carilah dahulu kerajaanku dan kebenaranku. Kebenaran Tuhan, bukan kebenaran kita. Di waktu kita mencari kebenaran Tuhan, harus ada ketaatan untuk melakukan kebenarannya atau kehendaknya. Mari kita belajar ketaatan dari Abraham, bapak leluhur kita. Saat kepercayaan Abraham diuji, saya senang dengan kitab dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 19 yang temanya berkata saat iman Abraham diuji, di mana kita tahu semua Abraham itu seorang yang sudah tua baru Tuhan memberikan anak. Saat umurnya 75 tahun dan istrinya 60 tahun, Tuhan menjanjikan dia seorang anak dan dia merasa kurang percaya. Kita tahu semua kalau saudara baca saudara, ya. Sarah sudah mati haid, tidak mungkin bergairah, dan suaminya pun sudah usia 75 tahun. Tetapi harus kita yakinkan bahwa janji Tuhan Yesus adalah ya dan amin, tak pernah berubah. Hanya waktunya Tuhan. Akhirnya pada saat usia 100 tahun, Abraham dikaruniai seorang anak, ya, anak laki-laki. Dan pada saat usia 12 tahun, ujian iman Abraham dicoba oleh Tuhan, ya. Di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19, di ayat 2 berbunyi demikian, ya. Nanti saudara baca Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Ayat 2 berbunyi demikian. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, bayangkan satu-satunya anaknya, yang engkau kasihi, saya kira pasti ya, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, di sini luar biasa, ya. Kita tahu anaknya itu adalah anak tunggal, pemberian Tuhan Allah lagi, ya. Tentu dia merasa sangat luar biasa di saat usianya sudah tua. Ishak yang diberikan Tuhan kepada dia dipanggil untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Logika, saya percaya selain dari Abraham, mungkin saudara dan saya akan berkata, wah jangan begitu Tuhan, ya. Tapi Abraham tidak pernah mengeluarkan kata jangan begitu atau ini anak yang kukasih, janganlah begitu Tuhan. Kalau boleh gantilah yang lain, ya. Ditentukan ke tanah Moria, ya. Hanya diberitahukan bahwa anak itu persembahkan ke tanah Moria dan di sana akan kutentukan salah satu gunung yang akan kukatakan pertama. Berarti tempat yang akan dipersembahkan anak Moria ada Isa itu belum ditahu di mana letaknya, di gunung mana. Tetapi yang jelas di tanah Moria. Apa yang Abraham lakukan? Dia memanggil dua bujannya, lalu mempersiapkan kayu bakar dan apa bersama Ishak. Di dalam perjalanan Ishak bertanya, Pak, semua sudah ada, apa yang Bapak korbankan? Langsung Abraham bilang, ya nggak usah pusing, Tuhan yang menyediakan. Ayat 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 12. Dan sebelumnya dia sudah mau menyembelih anaknya, ya, dengan pisau yang sudah ada di tangannya. Ayat 12.
Lalu Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Luar biasa. Jadi iman Abraham diuji oleh Tuhan. Kadang kita seperti itu juga, saudara. Ya, kita mau beribadah, kita sudah persiapkan, tiba-tiba mungkin ada panggilan bisnis yang besar, masalah yang kita harus hadapi, ya. Mungkin ada keluarga yang kita harus ikuti upacara pernikahannya atau apanya, bahkan upacara mungkin kematian di dalam keluarga. Kadang kita tidak tegah lagi untuk pergi beribadah. Kita tidak sama Abraham. Kadang kita mendapat satu ujian, saudara. Dan itu berkali-kali juga saya alami. Kesaksian saya dahulu. Orang tua saya, almarhum ayah saya, mayatnya masih ada di rumah. Tetapi saya datang beribadah, datang kepada Tuhan. Bahkan Bapak Gembala saya dan semua jemaat heran waktu itu. Kok Frans, Anda kan masih berduka, mayat orang tua masih ada di rumah. Iya, tapi saya datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur. Mereka kaget, saudara. Ya. Yang kedua, waktu saya masih tinggal di toko dengan anak-anak, sudah mau pergi ibadah dari Sungai Nasa, cukup jauh, saudara, untuk ke Makassar. Orang pada datang, ya, minta tolong untuk mereka membeli pulsa. Dan saya memberikan mereka, karena jam 9 selalu pagi saya harus turun, saya memberikan mereka kesempatan 10 menit untuk saya catat semua, dan sebentar saya serahkan ke anak, dan anak yang melanjutkan transfer itu. Lalu saya pergi beribadah. Itulah kadang iman kita diuji. Belum lagi, saudara, yang terakhir, tetap saya mendapat ujian juga. Di saat semua sudah berjalan baik, saya sudah memberikan masing-masing anak saya tempat untuk berusaha. Sisa uang saya yang saya mau pakai untuk melayani Tuhan, sisa yang ada pada milik saya yang Tuhan berikan, itu habis terpakai, saudara. Habis terpakai. Berapa tahun saya melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan, tanpa punya motivasi yang lain-lain selain menyenangkan hati Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Dan terakhir, saudara, yang saya hanya miliki adalah sebuah mobil bus. Waktu itu memang betul-betul saya melakukan pekerjaan Tuhan tanpa ada bantuan apapun, ya. Termasuk jemaat saya waktu itu masih sangat minim sekali, orang-orang sederhana semua. Lalu saya juallah mobil saya itu, dan saya pakai untuk pelayanan uangnya. Pada saat tinggal separuh, saudara, Tuhan berkata lain. Ada yang Tuhan berikan untuk dipakai persediaan makanan di rumah Tuhan, dipakai untuk kebutuhan sidang jemaat, dan dipakai untuk kebutuhan saya sebagai hamba Tuhan. Jadi betul firman Tuhan ini, seperti Abraham. Pada saat dia hendak menyembelih anaknya, Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apai, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu ayat 13 berfirman, ayat 13 dari Kejadian itu, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Luar biasa. Tuhan tak pernah berbohong, Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan berjanji, janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Tetapi firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Luar biasa firman Tuhan, ya. Bahkan di ayat 16 sampai 17 di dalam kejadian tadi, ya, dalam Kejadian 22, di sana
Allah bersumpah, saudara. Ayat 16, Allah sangat luar biasa. Dia bersumpah karena Abraham, ya. Dia bersumpah, bahkan ayat 17, janji berkat yang luar biasa Tuhan berikan kepada Abraham dan kepada keturunannya, termasuk saudara dan saya sebagai anak-anak Abraham zaman saat ini. Jadi ada janji berkat di dalam kitab Ulangan 28, ya. Ayat 1 sampai 14. Saudara harus melakukan apa? Jikalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu lebih dari segalanya, maka janji berkat akan tercurah. Kitab Maliaki 3 ayat 8, 10 dan 11, janji-janji berkat bagi orang yang menyenangkan hati Tuhan, yang mengembalikan milik Tuhan. Itu janji-janji berkat. Ada janji bahagia panjang umur bagi orang di dalam Efesus 6 ayat 1 dan sampai 3. Ada janji bahagia, bahkan panjang umur dalam kitab Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ada janji perlindungan bagi kita di dalam Keluaran 8 ayat 22, seperti yang bulan lalu saya sampaikan firman Tuhan itu. Keluaran 8 ayat 22 berbunyi demikian. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Berarti yakin dan percayalah, saat Anda dan saya melakukan kerajaan dan kebenarannya, jangan ragu-ragu karena Tuhan ada bersama kita. Keluaran 9 ayat 4, ternak saja Tuhan lindungi. Luar biasa, ya. Keluaran 11 ayat 7, ada perlindungan Tuhan bagi kita. Kita dalam lindungan Allah, kata Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Sebagai ayat-ayat penutup, saya bacakan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Ini ayat penutup, saudara. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudingi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi ia tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, yang telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melupukkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku menjawabnya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini firman Tuhan, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya tidak akan bawa jauh, hanya 2 poin, tetapi saya percaya saudara dan saya sudah melakukannya, mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku. Itu kita akan berdoa. Tuhan, inilah kerinduan jemaat-Mu, menyenangkan hati-Mu.
Dan biarlah Tuhan boleh memenuhi bait-Mu, menjadikan kami bait suci-Mu, menjadikan orang-orang yang mencari kebenaran, kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, sehingga kami terhindar daripada rasa khawatir. Karena kami tahu saat kami bersama Engkau, Engkau ada dalam hidup kami. Siapa jadi lawan kami? Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Berkati firman-Mu, sehingga benih firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi benih firman itu jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh berakar, dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan memberkati roti dan anggur ini. Bukan lagi roti dan anggur yang biasa, tetapi merupakan tubuh dan darah-Mu, sehingga waktu umat-Mu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu menjadi satu kesatuan di dalam hidup kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, dan yang putus asa diberikan pengharapan baru. Kiranya Tuhan Yesus berkenan melayakkan kami untuk melayani perjamuan kudus. Mari kita berdiri dan mengangkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita, dan kita merenungkan kebaikan Tuhan dan meminta pengampunan dosa jika sekiranya kita datang beribadah hanya untuk meminta perlindungan, kekayaan, dan segalanya. Tetapi Tuhan berkehendak supaya saudara dan saya mencari kerajaan-Nya dan kebenaran-Nya, maka semuanya akan ditambahkan. Ampuni kami Tuhan Yesus, jika sampai detik ini masih ada kesalahan-kesalahan yang kami perbuat yang tidak menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya, mari kita mengangkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau telah mati untuk kami. Dengan darah-Mu Kau sucikan kami, Kau selamatkan kami. Bahkan dengan bilu-Mu setiap penyakit kami sudah disembuhkan di atas kayu salib. Dan terima kasih, Kau mati, bangkit bagi kami, naik ke surga untuk kami, bahkan akan datang kembali untuk menjemput kami. Terima kasih Bapa. Berkati tubuh dan darah-Mu bagi umat-Mu yang sudah menyantapnya, sehingga biarlah tubuh mereka semakin kecil dan tubuh-Mu semakin besar. Kuduskan, sucikan mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka menjadi jemaat-jemaat yang Tuhan kasihi, menjadi pelaku dan pendengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sudah diberkati tubuh dan darah Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan perjamuan kudus pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari saatnya kita akan berdoa, bersyafaat bersama-sama.
Kita bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi gereja kita, dan kita berdoa bagi keadaan yang terjadi saat ini. Kita percaya bahwa kuasa doa itu sangat besar kuasanya. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati dan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh memuji menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami sudah diberkati lewat perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini menyerahkan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Yesus, kami percaya semua yang terjadi hari-hari ini tidak lepas dari kuasa Tuhan, tidak lepas dari kedaulatan Tuhan. Kau yang berdaulat di tengah-tengah bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, ampuni bangsa kami, ampuni kota kami Makassar. Selamatkan kami Tuhan, selamatkan bangsa Indonesia. Tuhan, biarlah pemulihan boleh terjadi atas bangsa kami, atas kota kami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang berdaulat Tuhan. Kami berdoa biarlah kuasa Tuhan boleh dicurahkan tengah-tengah bangsa dan kota kami. Pemulihan demi pemulihan Tuhan nyatakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online pagi hari ini, dimanapun mereka berada, pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus, dan yang putus asa diberikan pengharapan yang baru dalam nama Yesus. Mereka diberkati Tuhan, apa yang mereka kerjakan dibuat berhasil dalam nama Yesus. Memberkati kesehatan mereka, berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kau memberkati kehidupannya Tuhan, pakai kehidupannya lebih dahsyat lagi dimanapun dia berada. Dia boleh memuliakan nama Tuhan, dan lewat pelayanannya ada banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan jemaat-Mu GP Anugerah dimanapun mereka berada. Biarlah pemeliharaan Tuhan tetap sempurna dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan setiap program-program ibadah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga ibadah sekolah minggu sebentar. Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan untuk persembahan umat-Mu yang sudah diberikan. Tuhan berkati Tuhan, mereka mengembalikan korban syukur mereka. Mereka mengembalikan perpuluhan mereka. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya pertolongan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekarang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapa yang baik. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan untuk kami dapat beribadah bersama-sama jemaat-jemaat yang Tuhan kasih.
Terima kasih Engkau sudah memberkati setiap pujian penyembahan kami, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan setiap kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Yang lemah dikuatkan, terbelenggu dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Dan tiba saatnya kami percaya kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk dapat bertemu kembali di waktu yang datang. Hamba percaya jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi semuanya sudah menjadi pelaku dan pendengar firman. Dan ada janji-janji berkat Tuhan bagi jemaat yang Kau kasihi. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percayamu dengan mengangkat kedua belah tanganmu ke hadapannya. Izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu Tuhan bagi jemaat. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau dan pukul kalah olehmu. Dan apa yang sedang Engkau usahakan, Tuhan berkati. Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Mulai pagi siang hari ini sampai kekal selamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin.